Bayangkan, seorang kakek tua, lusuh dan renta, berjalan perlahan memasuki showroom mobil mewah. Semua mata mengarah padanya, penuh ejekan dan cemoohan. Para pegawai showroom tertawa sinis, meremehkan penampilannya yang kotor, tidak tahu bahwa karung yang ia bawa berisi uang yang bisa mengubah segalanya. Mereka tidak tahu, di balik tatapan penuh hina itu, ada sebuah rahasia yang siap mengungkapkan kejutan terbesar dalam hidup mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebuah pelajaran tak terduga menanti. Di sebuah kota yang berkembang pesat, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Ali. Kakek ini dikenal sebagai sosok yang sederhana. Setiap hari, Pak Ali berjalan kaki di jalanan kota yang sibuk, mengenakan pakaian lusuh dan membawa karung berisi barang-barang bekas yang ia kumpulkan dari tempat-tempat sampah. Hidupnya tidak pernah mewah, namun hatinya selalu penuh dengan kebaikan. Tak banyak yang tahu tentang masa lalunya, bahkan tak banyak yang tahu tentang kekayaannya yang luar biasa. Pak Ali lebih memilih untuk hidup dalam kesederhanaan, jauh dari sorotan dunia. Semua orang yang mengenalnya hanya tahu bahwa Pak Ali adalah seorang pria tua yang tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Namun, meskipun hidupnya sederhana, Pak Ali memiliki satu impian besar yang belum terwujud, membeli mobil Pajero. Bagi Pak Ali, mobil Pajero adalah simbol kemewahan dan prestisi yang selama ini hanya bisa ia lihat di layar televisi. Impian itu sudah lama terpendam di hatinya, dan kini, setelah bertahun-tahun menabung, Pak Ali merasa saatnya untuk mewujudkan impian tersebut. Pada suatu pagi yang cerah, Pak Ali memutuskan untuk pergi ke showroom Mitsubishi yang terletak di pusat kota. Dengan semangat, ia mengenakan jas hujan yang sudah usang dan menggenggam erat karung berisi uang yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Hatinya penuh harapan. Tak ada yang tahu, di dalam karung itu tersimpan uang yang cukup untuk membeli sebuah mobil Pajero. Pak Ali ingin menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun ia sudah tua dan hidup dalam kesederhanaan, ia tetap bisa mencapai impian besarnya. Sesampainya di showroom, Pak Ali memasuki area showroom dengan penuh antusias. Showroom Mitsubishi itu begitu megah, dengan mobil-mobil mewah yang terparkir rapi. Pak Ali melangkah pelan, matanya menyusuri setiap sudut ruangan, mencari mobil yang selama ini ia impikan. Namun, begitu ia melangkah lebih dekat, beberapa pegawai yang berada di sana mulai memperhatikan kehadirannya. Mereka saling berbisik dan melirik dengan tatapan yang tak terlalu ramah. Mereka melihat pakaian lusuh Pak Ali dan segera menyimpulkan bahwa kakek ini tidak mungkin bisa membeli mobil mewah di tempat seperti ini. Sesampainya di showroom, Pak Ali disambut oleh beberapa pegawai muda yang bekerja di sana. Ketika mereka melihat penampilan Pak Ali yang kotor dan lusuh, mereka langsung menyangka bahwa kakek ini hanya seorang pemulung yang tak memiliki kemampuan untuk membeli mobil mewah seperti Pajero. Beberapa pegawai mulai menertawakan Pak Ali. Ada yang mengejeknya dengan kasar, bahkan ada yang memanggilnya kakek pengemis dengan suara keras. "Pak, ini showroom mobil mewah, bukan tempat untuk orang-orang seperti kamu," kata seorang pegawai dengan nada sarkastik. Pak Ali hanya tersenyum dan tidak membalas. Dengan sabar, dia menunjukkan karung uang yang ia bawa dan berkata, "Saya ingin membeli mobil Pajero." Namun, pegawai itu malah tertawa terbahak-bahak. "Kakek, kamu pikir kamu bisa beli mobil seharga ratusan juta dengan uang yang ada di karung itu? Tidak ada orang yang sepertimu yang bisa membeli mobil mewah di sini," ejeknya. Pak Ali hanya menghela napas panjang. Sambil tersenyum sedikit, ia mengarahkan langkahnya menuju mobil Pajero yang terparkir di tengah showroom. Begitu ia mendekat, pegawai yang tadi mengejeknya mengikutinya dengan tatapan tidak sabar, hampir seolah ingin mengusirnya dengan paksa. Pak Ali berhenti di depan Pajero itu dan menatapnya dengan mata penuh rasa haru. Ia tidak memperdulikan ejekan-ejekan yang terus terdengar dari pegawai showroom. Hatinya hanya tertuju pada mobil impiannya yang kini ada di depannya. Tak terhitung berapa tahun ia menabung untuk impian ini. Namun, ketenangan Pak Ali segera diganggu. Salah satu pegawai muda dengan sengaja mendekat dan menendang karung uang yang ia bawa. "Kakek, pergi. Tempat ini bukan untuk orang-orang sepertimu," teriak pegawai itu, sambil tertawa terbahak-bahak. Pak Ali yang terkejut hanya bisa berdiri diam. Karung uang itu terlempar jatuh ke lantai, menyebarkan uang kertas yang berserakan. Beberapa pegawai yang melihat kejadian itu mulai tertawa semakin keras, seakan mereka menikmati perlakuan yang buruk terhadap Pak Ali. Pak Ali merasa terhina, tetapi ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun.
Ia hanya menunduk, mengumpulkan uang yang berserakan di lantai, dan memasukkannya kembali ke dalam karung. Dalam hati, Pak Ali berdoa, meskipun ia tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan identitasnya yang sebenarnya, ia tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Dan terkadang, kesabaran yang paling besar justru datang pada saat-saat terburuk. Saat itulah, ia memutuskan untuk tidak membalas perlakuan buruk itu dengan amarah. Pak Ali hanya mengangkat kepalanya, menatap pegawai yang tadi mengejeknya, dan berkata dengan suara yang tenang, "Saya ingin bertemu dengan pemilik showroom ini." Perkataan Pak Ali itu membuat suasana semakin tegang. Beberapa pegawai menatapnya dengan bingung. Ada yang tertawa kecil, ada pula yang mulai merasa risih. Mereka mengira Pak Ali hanya seorang kakek tua yang tidak tahu apa-apa. Namun, tak ada yang tahu bahwa Pak Ali bukanlah orang sembarangan. Pak Ali berdiri dengan tenang di tengah showroom yang mewah itu, sementara pegawai-pegawai yang sebelumnya menertawakannya mulai merasa canggung. Mereka saling bertukar pandang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pak Ali tetap dengan sabar menunggu, tidak bergeming dari tempatnya, meskipun beberapa pegawai mulai melirik dengan rasa tidak nyaman. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan, kakek?" Salah satu pegawai yang awalnya mengejeknya akhirnya bertanya, dengan nada yang sedikit lebih rendah, mungkin merasa sedikit bersalah setelah melihat Pak Ali yang tetap tenang meskipun dihina. Pak Ali hanya mengangkat bahunya dengan santai. "Saya hanya ingin berbicara dengan pemilik showroom ini," jawabnya lagi, dengan suara yang penuh ketenangan, namun mengandung rasa yang tidak bisa dipandang remeh. Tentu saja, pegawai itu tidak langsung percaya dengan apa yang baru saja didengar. Mereka hanya menganggap Pak Ali sebagai orang tua yang tidak tahu apa-apa. Salah satu pegawai mencoba mengabaikan permintaan Pak Ali dan berjalan menjauh, seakan menganggapnya tidak penting. Namun, Pak Ali kembali berkata dengan sabar, "Tolong, saya hanya ingin bertemu dengan pemiliknya." Beberapa saat kemudian, seorang pria berjas hitam dan berdasi rapi muncul dari ruang VIP yang terletak di pojok showroom. Pria ini terlihat seperti seorang eksekutif yang sibuk. Matanya sedikit bingung ketika melihat Pak Ali yang masih berdiri di tengah showroom. Di tengah keheningan yang menyelimuti showroom, Pak Ali berdiri dengan kepala tegak, menatap mobil Pajero yang kini berada di bawah genggamannya. Para pegawai yang sebelumnya merendahkan dan mengolok-oloknya kini terdiam. Tidak bisa berkata apa-apa. Semua mata tertuju padanya. Tidak ada yang bisa mengira bahwa pria tua yang tampak lusuh dan tidak berdaya ini sebenarnya adalah pemilik showroom yang baru. Tak lama setelah keputusan besar itu, pemilik showroom yang terkejut hanya bisa menunduk. Sementara beberapa pegawai mulai merasa cemas akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Ali memandang setiap wajah mereka, dan satu persatu, ia menilai dengan ketenangan yang penuh wibawa. "Saya ingin agar semuanya beres segera," ujar Pak Ali dengan suara tegas namun tidak terburu-buru. "Tolong, sampaikan kepada semua pegawai di sini bahwa mereka sudah diberhentikan." Suasana semakin mencekam. Para pegawai yang semula merasa superior karena bekerja di showroom mobil mewah ini, kini merasa sangat kecil. Beberapa dari mereka mulai mendekati Pak Ali, mencoba untuk meminta maaf. Namun Pak Ali hanya menggelengkan kepala, menandakan bahwa keputusan sudah final. "Tidak ada kata maaf untuk yang sudah menghina dan merendahkan orang lain," katanya. "Kalian akan belajar untuk lebih menghargai orang, tanpa melihat penampilan atau status." Pekerjaan yang dilakukan dengan rendah hati oleh Pak Ali selama bertahun-tahun di dunia bisnis yang tidak terlihat, kini mendapatkan pengakuan yang luar biasa. Sementara itu, para pegawai yang merendahkannya kini hanya bisa merasa malu karena mereka tidak pernah tahu siapa Pak Ali sebenarnya. Setelah memberikan instruksi kepada manajer baru yang ia tunjuk, Pak Ali berpaling menuju mobil Pajero yang ia idam-idamkan. Dengan senyuman di wajahnya, ia melangkah ke mobil dan duduk di dalamnya. Ketika pintu mobil ditutup, suasana showroom menjadi sepi. Hanya ada suara mesin mobil yang mulai menyala, mengisi ruang dengan bunyi yang menggetarkan. Pak Ali mengendarai mobil baru itu dengan perlahan meninggalkan showroom yang kini sepenuhnya miliknya. Ketika ia melaju, matahari yang terbenam seakan menyinari jalannya, memberi tanda bahwa impian dan harapan tidak pernah datang begitu saja tanpa perjuangan. Semua yang pernah meremehkannya kini belajar, dengan cara yang sangat mengejutkan, bahwa kadang-kadang orang yang paling kita hina adalah mereka yang menyimpan kekuatan terbesar. Namun, kejutan belum berakhir. Pak Ali tahu bahwa untuk mencapai apa yang ia impikan,
Ia harus menjaga sikap rendah hati dan tidak tergoda untuk membalas dendam secara berlebihan. Walau ia bisa menghancurkan segala sesuatu dengan kekuasaannya, ia memilih untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang bersedia berubah. Keesokan harinya, seluruh pegawai yang sebelumnya bekerja di showroom Mitsubishi tersebut menerima pemberitahuan bahwa mereka telah dipecat. Tidak hanya itu, mereka juga diberitahu bahwa Pak Ali telah membeli seluruh bangunan dan kendaraan yang ada, serta menunjuk tim baru untuk menggantikan mereka. Kejutan itu membuat banyak dari mereka menyesal, dan beberapa bahkan mulai menyadari bahwa sikap mereka selama ini sangat salah. Di tengah-tengah perubahan besar ini, Pak Ali, dengan sikap tenangnya, tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tidak mencari pengakuan dari orang lain, bahkan setelah membeli showroom dan mobil mewah impiannya. Semua itu bukan untuk menunjukkan kekuatan, melainkan untuk mengajarkan nilai kehidupan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi kata-kata hinaan atau cemoohan. Semua orang kini memahami bahwa penampilan luar tidak pernah mencerminkan siapa seseorang sebenarnya. Dan Pak Ali adalah contoh nyata bahwa seseorang bisa memiliki hati yang besar meski tampak sederhana di luar. Pak Ali kini telah menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari kekayaan atau kemewahan. Kekuatan sejati berasal dari hati yang tulus, sabar, dan penuh kasih sayang. Dan terkadang, balasan yang paling tepat untuk penghinaan adalah dengan memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk berubah, sekaligus mengingatkan mereka tentang nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Saat Pak Ali mengendarai mobil Pajero barunya, ia tidak hanya merasa puas dengan pencapaiannya, tetapi juga merasa lega karena telah memberikan pelajaran berharga bagi mereka yang dulu merendahkannya. Pak Ali, kakek tua yang sederhana, kini telah mengajarkan satu hal yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Dari kisah ini kita belajar bahwa penampilan luar tidak pernah mencerminkan siapa seseorang sebenarnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. HR, Muslim, hikmah yang dapat kita ambil adalah jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilannya, karena siapa yang tahu apa yang tersembunyi di dalam hatinya? Cerita ini adalah fiksi yang dirancang untuk memberi pelajaran hidup yang berharga. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, beri komentar, dan subscribe agar kami bisa terus berbagi cerita penuh hikmah untuk Anda. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.